Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas pelajaran fisika yaitu medan magnet. Nah, apa itu medan magnet? Medan magnet itu adalah daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ya, baik gaya tarik atau gaya tolak ya. Nah, kalau ada suatu medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, yaitu disebut sebagai medan magnet induksi atau yang kita biasanya sebut sebagai induksi magnetik ya. Nah, nanti disimbolkan dengan istilah B ya. Oke, nah untuk menentukan arah kuat medan, nah itu nanti pakai aturan tangan kanan ya. Jadi pakai aturan tangan kanan. Oke, untuk ibu jari menunjukkan arus listrik, sedangkan 4 jari lain yang melengkung ya itu menunjukkan arah medannya. Oke ya, seperti ini. Jadi kalau ini harus pakai tangan kanan ya, ini menunjukkan arus, sedangkan ini menunjukkan 4 jari lain. Nah, ini menunjukkan sebagai arah medan. Nah, nanti untuk kesepakatan, jadi kita anggap ini papan ini adalah bidang ya, jadi bidang. Oke, jadi nanti kalau masuk bidang, nanti untuk aturannya, untuk masuk bidang ya, itu nanti dengan istilah cross ya. Kemudian kalau keluar bidang, jadi keluar bidang itu bisa papan, bisa buku kalian ya. Itu saya pakai istilah dot ya. Oke, cross sama dot. Oke, kenapa arahnya? Karena medan magnet ini termasuk besaran vektor. Dia di samping punya nilai dan arah ya. Jadi kita harus ada arahnya. Oke, untuk yang pertama itu adalah untuk menentukan medan magnet pada kawat lurus sangat panjang. Jadi artinya di sini tak hingga ya, panjangnya tak hingga, itu sangat panjang. Jadi ini misalkan ini adalah kawat lurus, ya ini sangat panjang, panjangnya tak hingga. Di sini ada titik ya, ini adalah titik P misalkan ya. Dengan kawat jaraknya adalah A. Nah, untuk menentukan berapa medan magnetnya itu dirumuskan B ya. Jadi B di titik P ini ya itu sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 Pi kali A. Jadi A ini jarak ya dari arus ke titik ya. Ini adalah I. Oke, jadi untuk I itu menunjukkan arus listrik. I adalah kuat arus. Ya, nanti satuannya ampere. Terus kemudian A itu jarak antara kawat berarus dengan titik yang ditanyakan ya. Kemudian mu 0 ya. Mu 0 itu sebenarnya permitivitas bahan ya atau permeabilitas ruang hampa. Kalau di sini mu 0 berarti permeabilitas ruang hampa ya. Itu besarnya adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per AM ya. Oke, itu nilainya dari mu 0. Terus kemudian yang kedua, untuk nanti contoh soalnya ya. Yang kedua adalah untuk kawat dengan kawat lurus dengan panjangnya berhingga ya. Panjang berhingga atau dia punya batas. Oke, jadi misalkan ini untuk kawatnya. Terus kemudian ini dengan punya batas I, terus titiknya di sini ya, titiknya. Misalkan titik P. Oke, ini saya tarik garis ini. Oke, ini saya tarik garis ini ya. Oke. Terus ini jarak ya dari P ke arus ini saya misalkan A. Ini misalkan sudut ya. Ini adalah θ1,
Ini adalah theta 2 ya. Ini tegak lurus di sini ya. Oke. Nah, untuk menghitung berapakah medan di titik P, kuat medan. Jadi BP itu sama dengan mu 0 kali I dibagi dengan 4 pi dikalikan A, terus dalam kurung cos theta 1 ditambah dengan cos theta 2 ya. Oke. Bisa juga pakai ini ya. Ini saya misalkan alfa, ini alfa 2, ini saya misalkan alfa 1 ya. Oke, pakai ini juga bisa. Nah, nanti kalau pakai yang sudut yang di sini itu kita tinggal balik saja ya. Jadi mu 0 kali I dibagi dengan 4 pi kali A. Ini pakai sin ya. Sin theta 1 ditambah dengan sin theta 2 ya. Oke. Jadi kalau pakai ini pakai sin, kalau yang pakai sudut di sini pakai cos. Terus berikutnya yang ketiga yaitu medan pada kawat melingkar ya. Oke, untuk medan pada kawat melingkar misalkan titik pusatnya oke dengan jarak A sampai sini ya, atau jari-jari. Terus kemudian kita disuruh menghitung di titik P di pusat ini berapa medannya. Ini berarus ya. Iya. Oke, rumusnya nanti kalau di titik P di pusat itu sama dengan mu 0 kali I dibagi dengan 2A. Ini tidak perlu pakai pi ya, langsung 2A jaraknya ini. Kalau misalkan di titik sini ya, di ujung ya, di titik sini, di luar ya, ini di ujung, kita tarik garis ini. Oke, terus kita tarik garis ini. Oke, ini harus tegak lurus ya. Nah, ini membentuk sudut. Ini misalkan sudutnya theta. Nah, oke, berapa di ujung atau di luar ya. Oke, di luar atau di titik U ya. Nanti dirumuskan sama dengan mu 0 kalikan I dibagi dengan 2 kali A. Oke, ini kan ada sudutnya ya. Jadi nanti dikalikan dengan sudut sin pangkat 3 theta. Oke, nah itu untuk kawat pada kawat melingkar ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah kuat medan pada solenoida. Jadi solenoida itu adalah kumparan ya. Jadi kawat kumparan itu nanti dikasih lilitan ya. Oke, misalkan arahnya misalkan sini. Oke, nah ini dikasih lilitan ya. Oke, nah nanti ada dua menghitungnya, bisa di ujung sama di tengah. Kalau ini di sini ya, ini misalkan di titik sini ya, ini di sini di tengah, jadi di titik P ya misalkan. Terus kemudian ini di ujung, di luar ya, di titik U. Nah, kalau saya menghitung nilainya di titik P ya, di pusat atau tengah, nanti sama dengan mu 0 I dikalikan dengan N dibagi dengan L. Oke, terus kemudian kalau di titik U ya, di ujung, jadi di BU mu 0 dikalikan I dikalikan N dibagi dengan 2L ya. Nah, terus apa itu N, itu apa itu L ya. Jadi kalau nanti N itu sama dengan jumlah lilitan. Terus kemudian L itu adalah panjang solenoida ya. Sedangkan I sama arus ya. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa ya. Terus kemudian yang kelima yang terakhir itu adalah medan magnet pada toroida. Nah, ini juga sama, yaitu suatu kawat ya melingkar, kemudian dikasih ini ya, dikasih apa namanya, dikasih lilitan ya. Oke, nanti dikasih lilitan di sini misalkan. Nah, ini pada toroida ya. Nah, untuk menghitung pada toroida nanti dirumuskan ya. Ini bisa nanti jarak dari sini sampai sini ya, ini dengan jari-jari R di titik P ya misalkan ya. Nanti dirumuskan sama dengan B itu sama dengan mu 0 N IN sama aja ya. Jadi mu 0
N dikali I dibagi dengan 2pi dikalikan R ya. Oke, nah ini nanti di pusat di sini ya. Dengan R ini adalah jari-jari ya, jarak dari sini sampai sini. Jari-jari toroida ya. Toroida. Oke. Nah, kita misalkan untuk contoh soal ya. Oke. Kan bagaimana cara mengerjakan misalkan soal. Oke ya, misalkan ini ya, ini jari yang gampang dulu. Oke, misalkan nomor 5 ya, ini jari gampang dulu. Sebuah penghantar panjang dialiri arus 10 ampere ya, maka besarnya induksi magnet di titik yang berjarak 10 cm. Nah, kita hitung ya. Oke. Jadi kuat arusnya itu sama dengan 10 ampere. Jaraknya ya dari sini kan sama dengan A ya. Jaraknya 10 cm ya. Kita ubah ke meter, 10 pangkat min 1 meter ya. Ditanyakan besarnya induksi ya. Jadi B induksi magnetik itu dirumuskan. Jadi mu 0 dikalikan I per 2pi kali A ya. Oke, jadi tadi mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian kuat arusnya 10 dibagi dengan 2pi dikali jaraknya 10 pangkat min 1. Oke, ini saya coret ya. I2 ya. Oke, sama dengan 2 ini saya tulis aja 10 pangkat tinggal min 6. Ini saya taruh ke atas jadi 10 pangkat 1 ya, jadi positif sehingga sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi satuannya adalah Tesla ya, T atau Tesla. Ada satuan lagi itu 2 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi ya. Ini dia sama ya, menunjukkan satuan dari induksi magnetik atau medan induksi ya. Terus kemudian kalau kita menentukan arah, karena ini cuma satu ya, arahnya kemana? Oke ya, ini arusnya kan ke sini, saya balik ya. Jadi ini kan arusnya ke atas. Oke, nah tangan saya, oke, nah dia nanti masuk bidang ya. Jadi nanti dia cross ya, masuk bidang. Jadi tangan saya kita tekuk ya, melengkung ya. Dia bunyi ya, masuk bidang. Oke. Terus kemudian kita, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, jawabannya C. Oke, contoh lagi ya. Oke, misalkan contoh ini. Oke, contoh ini misalkan induksi magnet pada titik P dari gambar. Oke, nah di sini kan panjangnya kan berhingga. Kalau tadi kan kita yang nomor 5 kan sangat panjang ya. Kalau ini panjangnya berhingga. Oke, dia ada panjang sampai sini ya. Oke. Nah, ini kalau saya tarik garis ini. Oke, ini kan 10, ini kan 10 ya. Ini siku-siku. Oke. Nah, pasti dia nanti membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Berarti di sini 45 derajat, di sini juga berapa? 45. Ini juga sama, 45. Ini juga 45 derajat ya. Oke, nah kita selesaikan karena ini panjangnya berhingga. Oke, nanti kita pakai rumus. Jadi B itu sama dengan mu 0 dikalikan I dibagi dengan 4pi kali A jarak. Terus kita pakai sin, pakai cos boleh ya. Kalau kita pakai di sini itu pakai cos ya. Sama dengan cos theta 1 ditambah dengan cos theta 2 ya. Ini sebenarnya sin sama cos sama karena sin 45 sama cos 45 kan sama ya. Kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya berapa? Ini 2 ya. Dibagi dengan 4pi. Kemudian jaraknya dari sini ke sini ya. Tadi kan 10. Tadi ini saya coret-coret sama kaki ya. Jadi 10 cm. Jadi kan 10 pangkat min 1 meter. Cos 45 derajat ditambah dengan cos 45 derajat ya. Oke. Sama dengan ini coret ya. Sama dengan 2, tak taruh ke atas jadi 10 pangkat min 7. Ini ke atas jadi positif min 1. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Oke, ini juga setengah akar 2. Oke, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, setengah ditambah setengah kan 1 akar 2 ya. Oke, jadi sama dengan 1 akar 2 atau akar 2 ya. Sehingga nanti jawabannya itu sama dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu misalkan dengan panjang berhingga. Oke, sekarang
Bagaimana kalau kita ngerjakan soal nomor 11 ya, ini ada 2 ya, nomor 11. Oke, ini 11. Oke, nomor 11 saya tulis di sini ya. Ini 2 ampere, terus kemudian arah arusnya ini ke bawah, ini juga nilainya 2 ampere ya. Oke, jaraknya sampai sini 5 cm, ini juga 5 cm. Oke, pertanyaannya, jika arus berlawanan besar dan arah kuat medan di titik P pada sistem kawat. Oke, kita tadi ya. Nah, untuk arus yang pertama, kawat yang pertama ini misalkan saya namanya ini adalah kawat 1, ini kawat 2 ya. Oke, untuk kawat yang pertama, oke, dia masuk ya. Jadi nanti B1 dia cross. Untuk kawat kedua, oke, kawat kedua, jadi arahnya ini nih. Oke, kita ngikutin. Jadi kita mengikuti arus. Ini juga masuk ya. Jadi B2 juga cross ya, karena arusnya ke bawah. B2 juga cross, sama-sama masuk bidang ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung nilai dari B1 ya. Oke, jadi induksi pada B1, jadi B1 itu sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2pi kali A. Oke, kita masukkan nilainya. Nah, sini aja 4pi kali 10 pangkat min 7. Kuat arusnya berapa? 2 ampere. Dibagi dengan 2pi. Jaraknya sini sampai sini ya, jaraknya. Oke. Jadi nanti sama-sama masuk bidang ya, titiknya sini. 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini saya coret ya. Oke, saya coret tinggal 2 ya. Sama dengan 2 kali 2, 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 5. Kita taruh ke atas, jadi 10 pangkat 2 ya. Oke. Ini artinya 100 ya. Jadi 10 pangkat 2, 100. Jadi 100 dibagi 5 berapa? 20. Oke. 4 dikali 20 berapa? 80. Jadi kali 10 pangkat min 7 Tesla, atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke, nah karena ini arusnya yang B2, ini arusnya kan sama. Arusnya sama, jaraknya sama ya. Oke, jadi nilainya juga sama. Nanti B2 juga 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Tanpa kita ngitung karena nilainya sama. Kalau angkanya beda, arus sama, jarak sini ke sini, ya kita hitung ya. Oke, nah sehingga nanti kita hitung B total karena sama-sama masuk. Ya, masuk bidang ditambah. Nanti kalau arahnya berlawanan dikurangi, besar kurangi kecil, ngikutin arah yang besar. Arahnya apakah masuk bidang atau keluar bidang. Oke. Jadi B1 ditambah B2. Oke, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 ditambah 8 kali 10 pangkat min 6 ya. Satuannya Tesla sama dengan 16 kali 10 pangkat min 6 Tesla ya. Karena pilihan gandanya ini 10 pangkat min 5 ya, kita buat 1,6 ya kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Jadi arahnya mana? Arahnya masuk bidang ya, masuk bidang ya. Oke, nanti jawabannya adalah C ya, masuk bidang. Oke ya, gampang ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan video berikutnya. Jangan lupa tombol klik subscribe dan like, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.